semua amalnya sudah ditulis di dalam perut. Dia celaka atau bahagia, sa'idun am sa'iyun, jadi ahli neraka apa ahli surga, itu pun sudah ditulis. Ya, ada sahabat yang nanya, ya Rasul, kalau kayak gitu kita pasrah saja. Gak bisa pasrah Pak, gak bisa. Karena setiap takdir itu akan menjalankan sesuai takdirnya. Contoh, orang kalau ditulis bakal mati di jalan, mau nggak mau pasti dia keluar dari rumah itu. Pasti ada aja alasan dia keluar dari rumah, itu pasti ada. Karena memang sudah ditulis matinya di jalan. Ditulis gimana caranya dia keluar rumah? Ya Allah yang ngatur Pak, Allah yang ngatur. Ustaz, biasanya dia itu nggak pernah keluar Ustaz. Kok tumben-tumbennya dia keluar? Pas keluar mati. Ya emang udah takdirnya kayak gitu. Itu pun udah ditulis sama Allah. Ya. Fawalladzi la ilaha illa ghairah. Maka demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Dia. Sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli surga. Ada Pak, orang yang sudah ditulis dia melakukan amalan-amalan surga, sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal sehasta, tetapi catatan takdir mendahuluinya, lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka. Maka dengan itu dia memasukinya. Contohnya Barseso, contohnya Balaam bin Baura, ya, itu kan awalnya ahli surga Pak. Semua amalnya itu amal-amal orang soleh, tapi matinya murtad, matinya kafir. Kenapa Barseso matinya kafir? Sudah ditulis di perut, nama Barseso, umur sekian, mati kafir, dan ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadis qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian Riyadhus Shalihin. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam segala hal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berkah ilmu, berkah rezeki, berkah umur, anak-anak kita jadi anak yang soleh, perempuan jadi anak yang saleh, dan taat pada Allah Subhanahu wa taala, berbakti pada kedua orang tuanya. Dan semoga yang punya hutang Allah mengasihi semua hutang-hutangnya, Allah mudahkan untuk membayar hutang-hutangnya, dan untuk kita semua semoga istiqomah dalam perintah Allah, nanti dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah wa likulli niyatin shalihah. Jalla wa Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati baitihi syai'ul al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Riyadhus Shalihin, hadis nomor 400. Sesungguhnya penentuan amal seseorang itu tergantung dengan akhir hidupnya. Jadi ini hadis kan masuk di babul khauf, bab yang menerangkan
agar kita menanamkan rasa takut ya terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Kenapa harus takut, Ustaz? Ya, takut kalau Allah marah sama kita. Takut kalau Allah tidak ridho sama kita. Takut kalau mati kita suruh khotimah. Takut kalau kita pergi meninggalkan dunia nggak membawa amal. Jadi takut di sini bukan definisi takutnya seseorang terhadap makhluk. Ya, kalau orang takut terhadap singa, maka yang dilakukan adalah menghindari. Jadi ada singa di Ciputat, maka dia akan menjauhi Ciputat. Itu namanya takut terhadap makhluk. Tapi yang kita bahas ini al-khauf. Takut di sini adalah takutnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka takutnya kita kepada Allah itu bukan kita takut mendapatkan kejahatan dari Allah, karena Allah tidak pernah berbuat jahat. Allah tak pernah berbuat zalim. Yang kita takutkan ini ya apa yang terjadi pada diri kita, sehingga kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya belajar khauf ini Pak, ini intinya bagaimana kita punya rasa takut yang mampu membuat kita makin semangat dalam beramal, makin semangat dalam menjalankan perintah Allah. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiq al-masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalika. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Summa yursalu al-malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun am sa'idun. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW menuturkan kepada kami, dan beliau adalah as-shadiqul masduq. Nabi itu punya gelar as-shadiq al-masduq. Apa itu shadiqul masduq? Orang yang benar, lagi dibenarkan perkataannya. Jadi kalau shadiq ini sifat Pak, seperti gula, sifatnya manis. Ya, bara api sifatnya panas. Maka Nabi punya sifat as-shadiq, dalam artian siapapun tidak akan pernah mendapati Nabi berbohong. Nabi itu punya sifat sidik. Jadi gak ada ceritanya Nabi bohong, itu gak ada. Nabi kok bohong? Nabi itu shadiq. Lah masduq itu apa? Dibenarkan perkataannya. Artinya ketika Nabi memiliki sifat shadiq, setiap ucapan-ucapan baginda Nabi itu semuanya pasti mengatakan yes. Semuanya pasti mengatakan iya, setuju. Ya, itu namanya shadiq masduq. Ya, orang yang benar lagi dibenarkan perkataannya. Karena Nabi juga punya gelar al-amin. Siapapun yang ketemu Nabi Muhammad pasti yakin ini orang baik, ini orangnya amanah, ini orangnya jujur, ini gak pernah bohong. Nah, itu Nabi kan. Beliau bersabda, kenapa harus menyampaikan as-shadiq al-masduq, Ustaz? Karena yang ingin beliau sampaikan adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia pada saat itu, Pak. Mungkin kalau zaman sekarang kan ada namanya USG. Kedokteran di zaman sekarang kan canggih ya. Oh, ini sudah 2 bulan, ini sudah 3 bulan, kan gitu Pak. Bapak bisa bayangin tidak?
zaman Nabi Muhammad, Nabi harus menyampaikan ini ke manusia yang mereka itu nggak paham ilmu kedokteran seperti zaman kita. Ya, ada orang-orang Arab yang pandai dalam masalah kehamilan, pandai dalam masalah apa? Melahirkan. Tapi kan nggak secanggih zaman sekarang loh, Pak. Zaman sekarang loh ada yang 3 dimensi, gitu kan. Ini Nabi, karena Nabi ingin menerangkan sesuatu, di mana sesuatu itu harus butuh keimanan untuk mempercayainya. Maka riwayat dari Ibnu Mas'ud menampilkan kalimat as-sodiq al-masduq. Artinya ini yang nyampein sodik dan beliau masduq, beliau benar lagi dibenarkan perkataannya. Artinya apa yang beliau sampaikan tidak boleh ragu, pasti benar. Dan kalau guru saya sering menyampaikan, kamu itu harus lebih percaya hadis dibandingkan dokter. Gitu loh, Pak. Betul loh, Pak. Dokter itu bisa salah nggak, Pak? Bisa kan? Namanya apa disebutnya dengan apa ya? Kalau dokter itu kan analisa atau diagnosa. Nah, kalau dokter diagnosa. Penyakit itu, Pak, sebenarnya itu semua ada obatnya, asalkan pas, gitu loh, Pak. Kalau sakit perut diobati pakai obat sakit perut, sakit kepala diobati pakai obat. Yang jadi problem kan kadang sakit perut obatnya sakit kepala, atau orang demam dikasih obat asam lambung, ya kan? Ini yang jadi problemnya di sini. Makanya sering ada yang mengatakan, Ustaz, sekarang dokter hebat-hebat, canggih-canggih, rumah sakit banyak, kok yang sakit juga tambah banyak, Ustaz? Ya, dokternya banyak, yang sakit juga banyak. Yang sakitnya nggak sembuh-sembuh banyak nggak, Pak? Banyak banget ya. Saya tuh pernah mampir ke rumah sakit loh. Itu sepanjang kamar itu kok ya penuh tuh, Pak. Apalagi zaman sekarang ada BPJS itu. Kayaknya dikit-dikit ke rumah sakit. Mau kemana? Ke rumah sakit, Ustaz. Ya kayaknya saya udah bayar. Pernah nggak ketemu kayak gitu, Pak? Pernah nggak ketemu yang kayak gitu? Sering loh, Pak. Ya memang kan udah bayar kita kan. Bapak sudah bayar. Kayaknya kalau nggak digunain sayang gitu. Sehingga dokternya banyak, yang sakit juga banyak. Nah ini Nabi ingin menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya. Artinya manusia itu terbentuk dari perut. Ya, kalau pengen tahu, Ustaz, sebenarnya kita ini terbentuknya dari mana? Di kepala, di tangan, atau di perut? Kita ini pernah mampir di perutnya ibu kita, alam rahim namanya, Pak. Ya, letaknya kok di sini, gitu, Pak. Untung nggak di punggung, gitu ya. Untung Allah nggak bikin orang itu hamil di punggung, ya. Di punggung kan capek sekali itu. Bapak bisa ngerasain itu kalau punya istri, letak kandungannya di punggung itu kayak apa? Untuk Allah bikin letak kandungan di perut, artinya perut kan bisa melar gitu loh, Pak. Perut itu bisa melar gitu loh. Ini kuasa Allah loh. Selama 40 hari dalam bentuk nutfah, bersatunya sperma dengan ovum. Jadi 40 hari pertama, Pak, itu masih nutfah itu. Ada sel telur bergabung dengan, nah, itu masih kayak gitu 40 hari. Yang jadi pertanyaan, kadang kan kita nggak tahu ini 40 harinya apa kira-kira sudah masuk 3 bulan. Makanya biasanya kalau dokter itu sunanannya terakhir nggak menstruasi kapan gitu ya. Di 40 hari pertama masih dalam berbentuk nutfah. Kemudian menjadi alaqah. Alaqah ini segumpal darah
seperti itu pula. Kalau Gus Bahar menerjemah alaqah ini sesuatu yang menggantung. Karena kalau kita lihat di buku kedokteran, bayi itu kan awalnya kecil kan, kecil itu ya, gantung itu tuh, ya lama-lama jadi besar ya, itu alaqah. Itu 40 hari. Jadi 40 hari pertama masih nutfah, 40 hari kedua jadi alaqah. Kemudian menjadi mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Seperti itu pula 40 hari juga. Makanya 40 hari, 40 hari, 40 hari. Totalnya berapa bulan? Berapa bulan? 40 hari 3 kali. Berapa bulan, Pak? 4 bulan. Makanya ada istilah, kamu udah 4 bulanan belum? Loh, kalau bapak pengen punya anak ganteng, pengen punya anak sehat, nggak cacat, nggak buta, itu 4 bulanan, Pak. 4 bulanan itu kita nggak bahas bid'ahnya, kita bahas itu doa selamatan, bapak sedekah. Kalau bapak cari hadis tentang syukuran 4 bulanan tidak ketemu, bukan begitu cara nyarinya. Karena 4 bulan ini adalah proses pembentukan jasad, maka kita usahakan punya amal khusus agar pembentukan jasad ini sukses. Orang bapak bikin bangunan saja ngundang kiai kan? Betul nggak Pak? Pak Kiai ke proyek namanya kita mau meletakkan batu pertama, kita mau bikin gedung, ngundang kiai, betul Pak? Ngundang banyak orang, motong kambing, motong ayam. Padahal cuma pengen bikin bangunan. Ini di perut istri, di perut anak kita akan lahir seorang manusia. Bilang orang bikin apa-apa gitu, karena serahin saja sama Allah. Kok gitu sih? Ini kan harusnya lebih ekstrim lagi loh Pak. Ini nyawa loh yang dibentuk ini. Makanya orang dulu biar anaknya sehat, nggak cacat, ada acara 4 bulan. Maka di 4 bulanan itu sedekah itu. Jadi yang kita ambil itu sedekahnya. Karena ada hadis mengatakan as-shadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa tolak bala. Termasuk bala punya anak cacat ya Allah. Kalau cacat itu wah Masya Allah. Saya dulu Pak, pertama kali anak saya lahir, yang pertama itu, begitu dia lahir fisiknya normal, itu saya senang sekali. Saya nggak peduli dia laki-laki atau perempuan. Begitu brojol, kok sehat, tangannya ada, kakinya ada, itu udah senang lah, pasti senang Pak. Ya, mau dia kulit hitam, kulit putih itu nggak apa. Karena kalau sudah tangannya ada, kakinya ada, matanya ada, berarti kan udah aman Pak, sempurna jasadnya. Dulu kita bikin amalan 4 bulanan saya bikin. Saya panggil teman-teman yang hafal Quran, saya suruh ngaji di rumah. Sederhana Pak, saya bikinnya nggak mewah saya. Orang dulu awal-awal nikah saya masih kontrak, sekarang juga masih kontrak. Dulu tapi masih susah saya. Itu bikin 4 bulanan itu kita cuma beli ayam 1 ekor. Itu mudah anak-anak penghafal Quran itu teman-teman sendiri. Udah makan pakai nampan gitu Pak. Cuma itu doang amalan itu. Alhamdulillah kok pas lahir kok. Maksudnya gak cacat. Nah ini 4 bulan. Jadi kita ngambil sedekahnya, kita ngambil doanya. Karena ada perintah dalam Al-Quran untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan kita ngambil 4 bulanan bid'ah Nabi gak bikin, ya terserah. Kalau kamu larinya ke situ ya gak bakalan ketemu hadisnya. Kita larinya ini Allah sedang membentuk calon manusia. Kita bikin gedung saja lo selamatan Pak. Betul gak Pak? Oh, masa ada bayi lagi dibentuk kok malah bapaknya ngedugem ya? Bapaknya malah gak sholat. Begitu anaknya lahir jadi anak setan, bapaknya malah, kamu anak siapa sih? Wah, bapak dulu pas di perut ngapain aja? Oh anak kayak setan,
bapaknya gimana, bapaknya yang naruh kan gitu Pak. Bapaknya yang naruh tuh Pak, bapaknya yang naruh, ibunya yang melihara. Amalannya apa coba waktu 4 bulan itu? Itu Ustaz, ngedugem saya. Lah ya pantas. Wajar kalau Allah kasih anak setan ya wajar. Makanya masa-masa transisi ketika kondisi istri sedang hamil itu betul Pak, dijaga betul amalan. Kalau punya anak bilang ke mantu, istrimu lagi hamil. Sebelum 4 bulan jaga betul amalan kamu. Ya, jaga betul amalannya. Nanti pas 4 bulan bikin sedekah ringan. Jadi 4 bulan ini sebenarnya nggak harus berat. Banyak orang yang nggak mau bikin karena gambarannya itu harus mewah. Udah warga lah, pakai besek. Oh, itu kalau orang kaya Pak. Kalau orang nggak mampu masa kayak gitu. Ya, jadi sesuai kemampuan saja Pak. Ya, mungkin Bapak bisanya yasinan, udah yasinan saja. Sekeluarga aja yasin, beli ayam setengah ekor makan bareng-bareng, itu udah cukup. Atau Bapak nggak bisa ngasih anak yatim banyak, ya udah ketemu anak yatim 2 orang, nah ini tak kasih 5.000 kenapa? Doain biar di perutnya jadi anak yang normal, sehat. Itu pun bisa. Jadi nggak harus bikin acara sampai megah, ya, sampai undang satu kampung. Kalau pejabat yang aman ya, itu kan becak suruh bikin kayak gitu yang pikirannya kan gitu. Jadi 4 bulanan ini bukan acara 4 bulan yang kita bahas Pak, tapi ini lagi masa transisi, masa pembentukan jasa. Maka biasanya orang dulu bikin 4 bulan. Kalau yang 7 bulan Ustaz, 7 bulan itu masa kelahiran. Artinya arahnya bukan bentuk, arahnya ke semoga anak ini keluarnya selamat, ibunya juga selamat. Kalau saya pribadi Pak, dua-duanya bikin, gitu loh. Dua-duanya bikin, karena termasuk normal di perut, ya semoga keluarnya memancar gitu loh Pak. Ya, maka bikin sedekah. Gak harus seperti orang-orang kaya bikin acara 7 bulan 4 bulanan mau mewah udah enggak. Bikin acara sederhana sesuai dengan kemampuan. Yang penting di situ ada doa, sama makan, sama sedekah. Sedekah. Dulu waktu saya mau nganterin istri lahiran, itu saya sedekah sama kotak amal musola itu. Tak masukin duit. Mau 50, mau 100 tak masukin. Ya Allah, semoga lahir lancar. Udah itu aja. Kalau Bapak nggak bisa bikin 7 bulanan, ya. Nah ini seperti itu tuh penting. Jadi kita bukan kalau ada ini bid'ah ini, ya udah kamu bilang bid'ah terserah kamu. Ini anak-anak saya, ya, cucu-cucu saya. Saya punya cara tersendiri biar cucu saya sehat. Saya punya cara tersendiri biar cucu saya normal. Gimana caranya? Sedekah, doa. Itu Pak, udah gitu aja. Paham insyaallah Pak ya? Ya, ini karena memang pembentukannya itu di perut. Jadi kalau sudah di luar perut ya nggak bisa dibentuk lagi. Yang pesek yang terpesek Pak. Ya, yang cacat tetap cacat. Makanya kalau mau dibentuk di perut. Kemudian kemudian seorang malaikat, ya kalau sudah 4 bulan, ini malaikatnya datang. Makanya kenapa 4 bulanan? Karena semua proses itu di 4 bulan Pak. Kemudian malaikat diutus kepadanya untuk meninggalkan ruh di dalamnya. Berarti sebelum 4 bulan itu belum ada ruhnya, walaupun tumbuh, ya, tapi belum ada ruh. Roh yang di sini yang dimaksud adalah roh yang mana roh ini nanti akan membuat dia menjadi manusia yang wajib sholat, wajib puasa, itu loh Pak. Kalau bahasan hidup semua kan, ya pohon hidup, tapi kan pohon nggak ada rohnya, ya. Yang kita bahas ini roh. Jadi peniupan roh itu 4 bulan. Makanya biasanya kalau ibu lagi sedang hamil, udah mulai bergerak, nendang-nendang, ya. Itu dari tiupin roh itu. Nah, roh di dalamnya. Dan diperintahkan untuk menulis 4 hal. Artinya bayi di kandungan Pak, itu sudah ketahuan gitu mau jadi apa itu. Yang tahu siapa? Malaikat sama Allah. Itu
kamu tulis rizkinya. Pertama rizkinya, tulis rizkinya sekian-sekian. Nanti hari ini dia makan ini, makan ini, makan ini. Nanti kalau udah jadi kerjanya di kantor ini, mau mati dia sakit-sakitan, semuanya ditulis Pak. Capek Ustaz, malaikat gak punya capek Pak. Bapak jangan mikirin yang disuruh orang-orang biasa. Ini yang disuruh malaikat. Malaikat gak punya nafsu. Tulis rizkinya dari mulai lahir sampai mati. Itu udah ditulis sama malaikat Pak. Makanya kita gak usah bingung masalah rezeki. Rezeki itu udah ditulis di perut, ya. Dan ditulis sama Allah. Gak usah pusing. Ustaz, saya nggak bisa masuk kantor, Ustaz. Berarti belum rizkimu. Cari yang lain ayo. Ya, kalau kamu tidak sukses hari ini, mungkin kamu sukses di hari berikutnya. Karena semua dari tulis di perut. Yang berikutnya ajal. Ini ajal. Ajal itu apa? Umur. Ditulis umurnya. Allah mengatakan, ini kasih dia umur 53, ya 53 udah. Kalau Allah bilang 60, kalau Allah bilang 70, kalau Allah bilang 100, kalau Allah bilang 3 hari, berarti 3 hari. Malaikat gak komplain Pak. Gak ada jadi, ya Allah masa mau 3 hari nanggung aman, gak gitu. Malaikat gak gitu, tulis 3 hari. Ada yang cuma seminggu, ada yang ditulis cuma 2 tahun, ya Allah. Itu semuanya udah ditulis di perut Pak. Yang keempat, amalnya. Ini orang ngapain aja, nanti dia haji, nanti dia umroh, nanti dia puasa, nanti dia sholat. Ini bahkan pengajian seperti ini Pak. Kita lagi duduk ngaji kayak gini. Ini sudah ditulis di perut gitu Pak. Bapak bisa duduk sekarang nih, ikut ngaji di musola, muhajirin di sini. Itu sebelum Bapak lahir sudah ditulis hari Senin, tanggal sekian Desember, ya, ngaji di muhajirin bersama Ustaz Soleh, sudah ditulis. Nah terus ngapain kita? Ngapain dan ditulis? Berarti kalau neraka Ustaz. Nah nanti kita bahas di pembahasan berikutnya. Kita akan lagi bahas semua amalnya sudah ditulis di dalam perut. Dia celaka atau bahagia, Sa'idun am Sa'iyun, jadi ahli neraka apa ahli surga, itu pun sudah ditulis, ya. Ada sahabat yang nanya, ya Rasul kalau kayak gitu kita pasrah saja. Gak bisa pasrah Pak, gak bisa. Karena setiap takdir itu akan menjalankan sesuai takdirnya. Contoh, orang kalau ditulis bakal mati di jalan, mau gak mau pasti dia keluar dari rumah itu. Pasti ada aja alasan dia keluar dari rumah, itu pasti ada. Karena memang sudah ditulis matinya di jalan. Ditulis gimana caranya dia keluar rumah? Ya Allah yang ngatur Pak. Allah yang ngatur. Ustaz biasanya dia itu nggak pernah keluar Ustaz. Kok tumben-tumbennya dia keluar? Pas keluar mati. Ya emang udah takdirnya kayak gitu. Itu pun udah ditulis sama Allah. Ya. Fawalladzi la ilaha illa ghairah. Maka demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Dia. Sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli surga. Ada Pak, orang yang sudah ditulis dia melakukan amalan-amalan surga, sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal sehasta. Tetapi catatan takdir mendahuluinya, lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka. Maka dengan itu dia memasukinya. Contohnya Barseso, contohnya Balaam bin Ba'ura, ya, itu kan awalnya ahli surga Pak. Semua amalnya itu amal-amal orang soleh, tapi matinya murtad, matinya kafir. Kenapa Barseso matinya kafir? Sudah ditulis di perut. Nama Barseso, umur sekian, mati kafir, dan ditulis. Makanya 4 bulan doa. Ya Allah, semoga dari yang lahir nanti Engkau jadikan ahli surga, ya Allah. Ya, semoga nanti keluarnya sehat, normal. Itu 4 bulan Pak. Waduh, udah kelewat Ustaz. Anak saya udah brojol. Ya udah, doa yang baik-baik. Ya, tidak dapat merubah takdir kecuali Allah. Paham Pak ya?
Allah bisa nggak merubah takdir? Bisa. Ya udah, kita negosiasinya sama Allah aja, ya. Kita negosiasinya sama Allah, doa ya semoga anak-anak kita jadi anak yang taat, ya. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang ahli surga. Amin. Dan sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal sehasta, tetapi catatan takdir mendahulunya. Lalu dia beramal dengan amalan ahli surga, maka dengan itu dia memasukinya. Contohnya adalah ya Abu Sufyan. Siapa lagi? Salman Al-Farisi, ya. Pokoknya orang-orang yang dulunya kafir, kemudian apa? Masuk Islam. Kan kita nggak tahu, Pak. Makanya kalau ketemu orang Kristen, ketemu orang Hindu, ketemu orang Buddha, ketemu orang Yahudi, kita jangan memastikan bahwa mereka ahli neraka. Bisa jadi sebelum mati tobat. Gak ada yang tahu. Saya masih ingat itu ceramahnya Ustaz Abdul Somad. Ngapain nonton hitam putih? Penceramahnya apa? Pengisinya siapa? Kafir. Itu Pak. Tuh boleh di YouTube tuh, masih ada rekaman itu. Allah berkehendak lain, Pak. Ternyata yang ngisi hitam putih sekarang masuk Islam. Itu kan Allah yang ngatur, Pak. Ketika di perang Uhud, Pak, di perang Uhud, yang menjadi panglima dalam penyerangan itu adalah Abu Sufyan, dibantu dengan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid di perang Uhud itu masih kafirnya. Itu Nabi itu sampai ngomong gini, apakah mungkin orang yang membuat nabinya berlumuran dengan darah itu bisa mendapatkan hidayah? Allah nggak senang. Khalid masuk Islam. Loh, coba Pak ini Pak. Padahal Nabi Muhammad sudah berdoa seperti itu. Apakah mungkin orang yang melumuri wajah nabinya dengan darah akan selamat? Malah dikasihi hidayah oleh siapa yang ngasih? Allah. Khalid bin Walid masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam di Fathul Mekah. Gak bisa Pak. Kita gak bisa mengklaim pasti kafir sampai mati, pasti muslim sampai mati, gak bisa. Hadis ini mengajarkan kepada kita, sampai cari keterangan, dalam hadis dijelaskan bahwa sebelum manusia lahir ke dunia, maka Allah telah menetapkan 4 ketentuan takdir dalam hidupnya, menulis rezekinya, ajalnya, amal dan celaka atau bahagia. Maka semua yang hari ini kita dapatkan dan semua bentuk musibah yang menimpa kepada kita adalah qada dan takdir yang telah Allah tetapkan sebelum kita lahir. Maka janganlah sombong dengan apa yang kita dapatkan. Pak Ustaz, alhamdulillah saya bisa beli Pajero cash 400 juta, 500 juta cash. Jangan sombong. Sebelum kamu lahir sudah ditulis sama Allah, nanti umur sekian kamu beli Pajero cash. Nanti umur sekian kamu nikah. Itu semua sudah ditulis. Apa yang perlu disombongin? Kan sudah ditulis sama Allah. Ya, apa yang kamu dapatkan hari ini itu sudah ditulis di perut ibumu. Jadi nggak boleh sombong. Itu semuanya Allah yang ngatur. Dan sabarlah setiap apa yang menimpa dengan diri kita, karena kesuksesanmu sudah ditakdirkan dan musibahmu sudah ditakdirkan. Makanya orang beriman itu ya dapat musibah ya sabar, dapat nikmat ya syukur, sederhana saja. Pak Ustaz senang ya dapat hadiah, alhamdulillah. Ini semuanya sudah takdir dari Allah. Dapat musibah, ya sabar, mau gimana toh Pak, hidup numpang kok. Kita kan numpang nih Pak di buminya Allah ini. Orang numpang kok sombong, kan lucu. Orang numpang kok minta aneh-aneh, ya. Numpang kok minta senang terus, ya. Terserah yang punya bumi dong, ya. Ya ada yang takdirnya orang yang beda-beda. Ada yang dikasih harta, kaya raya, tapi nggak punya anak. Banyak itu. Duitnya oke, harta melimpah, anak orang duit, nggak punya anak satu pun.
Ada yang miskin, hidup ngontrak, anaknya oke. Ini yang ngatur itu bukan kita, Pak. Yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ya orang miskin anaknya banyak? Ditanya. Itu hiburannya. Itu apa? Hiburannya orang miskin, Pak. Hiburannya orang miskin itu banyak anak. Orang kaya, kenapa anaknya dikit? Karena dia sudah dikasih hiburan, yaitu harta kekayaan, sehingga dikasih anaknya. Nah kalau orang kaya anaknya banyak, nah itu Allah yang ngatur. Ya. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita agar kita tidak tertipu dengan hanya melihat amal yang kita lakukan. Karena sesungguhnya penentuan amal seseorang adalah tergantung ya, bukan kita harusnya. Tergantung dengan amal terakhir yang dia kerjakan. Jadi yang hari ini sholat, hari ini zakat, hari ini puasa, jangan senang dulu gitu loh Pak maksudnya. Jangan merasa senang dulu, jangan happy dulu. Ingat kamu belum mati, belum tahu kita mau kemana nih Pak. Semua orang juga nggak tahu. Mereka juga nggak menyangka ternyata Balaam kok matinya murtad Pak. Padahal Balaam itu ulama setingkat aulia itu, setingkat wali itu. Itu Balaam kalau doa Pak, itu langit itu terbelah. Zaman Bani Israel, zamannya Nabi Musa itu. Seperti Balaam saja loh matinya murtad. Makanya gini loh bahasa kalau guru saya itu menyampaikan, kamu tuh jangan senang dulu, bersyukur harus, tapi terlalu senang jangan. Alhamdulillah Ustaz, di komplek ini yang rajin mas saya doang, yang lainnya mah nggak rajin, ya. Yang rajin sholat cuma saya nggak pernah ketinggalan sok depan, saya nggak pernah ketinggalan ini. Jangan senang dulu, jangan senang. Kita belum tahu matinya bagaimana, Pak. Apakah matinya iman, apa kafir? Apakah matinya taat, apa maksiat? Enggak mungkin Ustaz saya maksiat. Jangan senang dulu malaikat Harut Marut juga gitu Pak. Harut Marut itu pede sekali. Ya Allah, andaikan kau jadikan kami manusia, kami tidak akan pernah bermaksiat kepadamu selama-lamanya. Woi, Harut Marut pede sekali kamu ya. Begitu jadi manusia, zina, minum khamr, sujud sama berhala, bunuh orang. Ayo Pak, Harut Marut tuh Pak, malaikat yang jadi orang. Ya, makanya jangan pede dulu. Saya mah nggak mungkin korupsi. Ya udah ya, jangan pede dulu. Begitu jadi RT, habis duit, belum jadi pejabat, baru RT. Kalau saya nggak korupsi saya, giliran jadi RT, hilang kami duitnya. Apa kalimat ini Pak? Ini baru RT loh, belum jadi RW, belum jadi lurah. Sehingga mudah sekali kita mengomentari seseorang karena kita belum merasakan apa yang dia rasakan. Saya kalau jadi orang kaya nggak sombong. Masalahnya kamu miskin sekarang, kan itu Pak? Orang miskin biasanya gitu. Ustaz, saya kalau jadi orang kaya nggak sombong. Belum percaya saya. Nanti kecuali kamu sudah kaya, ya, kamu sudah punya segalanya, terus kamu ngomong kayak gitu agak pantas gitu loh Pak. Lah masih miskin ngomong gitu semua orang juga bisa. Saya kalau jadi pejabat saya nggak korupsi, nggak percaya saya. Kenapa? Kamu belum jadi pejabat, ya. Sama ya kita nggak tahu nih. Kira kita matinya Islam apa kafir ya tetap doa wajib, istiqomah harus, tapi jangan senang dulu. Ingat kita belum mati. Yang berhak senang siapa? Orang yang matinya taat, orang yang matinya beriman, itu baru boleh senang. Abu Bakar boleh senang karena meninggal dalam kondisi beriman. Umar bin Khattab boleh senang karena mati dalam kondisi beriman. Kita kan belum mati Pak, mau senang gimana sih orang belum mati? Masih fiktif gitu loh Pak kitanya. Ya. Jadi yang sekarang sholat, ayo sholat terus. Sholat sampai kita mati dalam keadaan sholat. Yang rajin sedekah, sedekah terus sampai kamu sedekah dan kamu mati dalam kondisi sedekah. Itu prinsip dalam hidup orang beriman seperti itu.
Pokoknya saya akan tetap sholat sampai saya mati dalam kondisi cukup nggak waktunya kita baca lagi. Berdoalah kepada Allah agar kita bisa istiqomah sampai kita mati. Dan yang dahulu pernah melakukan keburukan, maka berhentilah dan berharaplah semoga akhir hidup kita ditutup dengan amal kebaikan. Maka kalau ketemu preman-preman, jangan bikin mereka down, Pak. Suruh ngerokok gue, jangan gitu, takut mereka nanti. Terus gimana? Udah berhenti, kamu masih hidup, berarti Allah masih menginginkan kamu berubah. Ya, orang ahli maksiat kok masih hidup, Pak? Berarti Allah masih menginginkan dia berubah. Kapan? Ya terserah kamu yang maksiat kok nanya saya. Ya udah Ustaz, kalau gitu besok saya ngapain lu besok? Kalau bisa Pak, sekarang. Ya udah sekarang, ayo ke masjid. Nah, ya maksiat udah berhentilah Pak. Mumpung masih hidup, kalau udah mati itu repot, udah nggak bisa tobat. Kalau orang mati itu udah bisa tobat. Tak baca lagi. Wa anqala qala Rasulullah yu'ta bi jahannam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu beliau berkata, Rasul bersabda, pada hari itu neraka jahanam didatangkan. Ia mempunyai 70.000 tali kekang. Mantap Pak. Neraka itu rantainya Pak. Rantai untuk ngikat ahli neraka itu totalnya berapa? 70.000 tali kekang. Setiap tali kekang terdapat 70.000 malaikat yang akan menyeretnya. Ya Allah. Neraka punya 70.000 tali rantai. Setiap tali itu ada 70.000 malaikat. Disueret-sueret gitu nanti orang-orang kafir. Ayo masuk neraka yang tarik. Yang narik satu orang ditarik 70.000 malaikat. Diikat pakai rantai kayak gini. Kalau dalam hadis itu diikatnya tuh kayak gini, gak bisa ngapa-ngapain. Kalau kayak gini kan masih bisa goyang-goyang kepalanya. Kalau ikat kayak gini gak bisa. Itu diikat sama mereka. Udah diikat kayak gitu, ditarik sama 70.000 malaikat. Dan 70.000 malaikat bukan hanya menarik dia ke neraka, tapi juga memukuli dia depan belakang. Buk, wah sampai dia masuk ke neraka. Nanti kalau sudah di neraka diserahkan kepada yang berhak, gitu ya. Karena di neraka kan eksekusinya macam-macam. Tapi proses menuju ke neraka itu sudah digebuki malaikat, Pak. Dan itu juga mulai setarnya pas waktu dia mati. Makanya ada orang mati sampai mangap gitu Pak. Sampai mangap, matanya melotot. Itu lagi ditarik sama malaikat Pak. Lagi dipukul sama malaikat itu hati-hati. Makanya kita sering doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Doa. Manusia cuma bisa berdoa, ya. Ayat ini adalah gambaran yaumul hisab yang akan terjadi pada hari kiamat nanti, di mana di saat itu akan didatangkan neraka dan akan terlihat semua bentuk siksaan yang ada di dalamnya. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Fajr ayat 21 yang artinya sekali-kali tidak, kalla idza dukkatil ardu dakkan. Apabila bumi digoncangkan berturut-turut berbenturan dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris, pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah wahai manusia, sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Jadi kalau sudah hari kiamat, gak ada orang jahat Pak, gak ada orang maksiat. Begitu hari kiamat datang, semuanya tobat kabeh, tobat semua. Fir'aun tobat, Namrud tobat semua. Fir'aun tobat, Namrud tobat, Abu Jahal tobat, Muhammad kau nabi kita, ayo. Gak laku tobatmu Abu Jahal. Namrud tobat kagak laku. Fir'aun tobat kagak laku. Pak, kenapa? Sudah masuk hari kiamat. Mereka sudah dibangkitkan dari kubur, itu udah gak laku tobatnya. Tobat lakunya kapan? Sebelum mati. Jadi mumpung masih hidup, tobat. Gimana caranya tobat? Berhenti. Gitu loh Pak. Berhenti aja dulu.
Urusan kita ke masjid ya ke masjid ya nanti pelan-pelan. Berhenti dulu. Ya. Kalau sudah berhenti baru ditata diri. Arahnya mau kemana? Mau jadi orang apa? Namanya tobat. Ya, kita baca lagi. Hadis nomor 402 dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu beliau berkata, aku pernah mendengar Rasul SAW bersabda, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya adalah seseorang yang diletakkan 2 buah bara api di bawah telapak kakinya. Ini siksaan neraka yang paling enteng, paling ringan, Pak. Seketika otaknya mendidih, sebagaimana mendidihnya kuali dan periuk. Orang tersebut merasa bahwa tak ada seorang pun yang siksaannya lebih pedih daripadanya. Padahal siksaannya adalah yang paling ringan di antara mereka. Jadi begitu, ini neraka kelas paling ringan, seringan-ringannya ini, Pak. Sudah paling mentok ini. Siksaan neraka yang paling ringan, paling mentok, itu nanti ada orang dimasukin ke neraka, terus kakinya dikasih bara api. Kalau dia menyebutnya sendan. Itu baru ditempelin, otaknya mendidih, kayak mendidihnya periuk. Habis itu dia teriak-teriak, ya Allah, kayaknya saya doang yang paling berat. Belum lihat Fir'aun dia belum lihat Fir'aun, belum lihat Namrud, belum lihat Abu Jahal. Siksaanmu itu gak ada apa-apanya itu. Itu paling ringan. Lah paling ringan kayak gini ini berat ini, kayaknya ini paling berat. Paling ringan ini, Pak. Paling ringannya aja kayak gitu, Pak. Gimana dengan paling beratnya? Bagaimana dengan adzabun alim, adzabun syadid, wa bi'sal masir. Ya Allah, itu kayak apa ini? Yang ringan aja otak mendidih loh, Pak. Gak kebayang itu. Sudah otaknya mendidih, gak mati-mati, itu masalahnya. Yang bikin neraka itu ekstrim, penghuninya itu gak mati, Pak. Gimana rasanya kalau punya tangan dilindas kereta api kok berkali-kali? Dilindas, hancur, tunggu lagi, dilindas lagi, ngeri, Pak. Yang sudah pernah sunat, pengen gak sunat 2 kali, Pak? Pengen gak, Pak? Enggak kan? Enggak mau, Ustaz, cukup sekali, kan gitu kan? Yang sudah hitam, itu kan gak mau lagi, karena tahu sakitnya digunting, tahu sakitnya dijahit. Nah di neraka kok dipotong tumbuh lagi, dibakar tumbuh lagi, dihancurin kepalanya hancur, tumbuh lagi. Jadi orang neraka itu hanya merasakan sakit, dan sakit. Gak pernah mereka merasakan enak sama sekali. Gimana, Pak? Seperti ini loh, Pak. Allah mempersiapkan tempat bagi yang gak taat. Kok orang kok masih masih merasa aman, kalau nggak sholat masih damai sambil merokok, enak, ya. Kadang nggak Jumatan masih enak makan, masih enak tidur, kayaknya lucu gitu, Pak. Kalau ada orang yang dikasih tahu bahwa besok dia akan dipenggal, kira-kira dia masih sempat tersenyum apa tidak? Kamu makan nih, alah, besok aku mati, ngapain? Ya udah, ini tak kasih duit 2 juta, apalagi duit, makanan saja aku gak doyan, kamu ngasih aku duit, besok aku mati dipancung. Ya udah, tak kasih Pajero, apalagi Pajero, makanan aja gak doyan, duit gak mau, kamu kasih mobil, aku suruh muter-muter pakai mobil besok dipancung gitu. Oke. Sama orang maksiat kok masih tersenyum, itu aneh, Pak. Orang nggak taat kok masih happy, itu aneh sekali itu. Kalau bahasa kiai, bahasa ulama itu bukan nggak takut, tapi nggak tahu. Beda loh, Pak. Orang nggak tahu sama nggak takut itu beda. Anak kecil megang kobra itu senyum. Coba Bapak yang megang. Ayo. Anak kecil nggak takut kobra. Anak kecil bukannya nggak takut kobra, dia nggak tahu bahayanya, sehingga dipegang, dipatok, mati itu bocah. Itu bukannya nggak takut, itu nggak tahu. Makanya kalau hari ini ada orang nggak sholat masih senyum, ada orang nggak puasa masih senyum,
Bukannya nggak takut dia Pak, nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Nggak mau ngaji Pak. Masalahnya sederhana, sumber masalah itu gara-gara nggak ngaji dah. Karena nggak mau ikut majelis-majelis, nggak mau mondok nggak mau, duduk di majelis taklim nggak mau, buka YouTube pengajian ya enggak, gitu loh. Dangdutan aja dibuka, ya film-film yang nggak jelas. Ya gimana mau tahu dari mana? Informasi akhirat itu semuanya ada di pengajian. Paham Pak kalimat ini ya? Setuju ini ya? Semua informasi akhirat itu adanya di mana? Ngaji kan? Ngaji Pak. Berarti kalau nggak ngaji, nggak dapat informasi. Karena nggak dapat informasi, akhirnya nggak tahu. Karena nggak tahu, akhirnya maksiat. Itu loh masalahnya. Kalau sudah tahu tapi maksiat, itu lebih aneh lagi. Orang udah tahu, itu namanya kebodohan itu. Sudah tahu ular ini berbahaya kok dipegang, wis wassalam. Tapi setidaknya orang ngaji itu lebih berhati-hati Pak. Makanya dulu kata Pak Kiai itu sering ngomong gini, senakal-nakalnya santri itu pasti sholat. Dan saya ini setuju Pak. Dan saya membuktikan senakal-nakalnya santri itu nggak ada yang tinggal sholat. Senakal-nakalnya santri itu. Bahkan ada seorang wali santri bawa anaknya ke pondok, terus dia ngomong sama pengurus, Pak, ini pondokin di sini ya, mau 2 bulan, mau sebulan, yang penting mondok. Kenapa? Dulu saya pernah mondok 2 bulan, alhamdulillah gara-gara nyantren, sampai sekarang saya nggak pernah ninggalin sholat. Tuh Pak, senakal-nakalnya santri itu tetap sholat. Mau dia jadi begal, mau kemana bos? Sholat disik, begal mau sholat. Aku dulu santri. Sholat dulu, jangan itu urusanku sama Allah. Penting aku sholat. Emang ada kayak gitu? Ada. Mungkin ini ceritanya lucu Pak, tapi ini kenyataan loh Pak. Banyak preman-preman yang mantan santri juga ada. Jadi Bapak jangan pikir semua santri jadi kiai itu enggak. Sebagaimana sahabat, enggak semuanya lulus jadi sahabat. Sahabat murtad itu ya ada kok. Ada nggak Pak? Ada. Santri jadi begal ya ada. Cuma tetap sholat. Tetap sholat Pak santri. Senakal-nakalnya santri ya sholat. Walaupun kodok, sholat juga nih. Walaupun kodok, subuh jam 9, apa-apa, penting sholat santri. Tapi kalau bukan santri, kalau dia nggak ngaji, ya udah masalah. Ya, makanya informasi akhirat itu didapat dengan ngaji. Tidak baca lagi. Yang disebut dengan ahli neraka adalah orang-orang kafir, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang akan kekal abadi di dalamnya. Sedangkan orang muslim yang maksiat, maka sesungguhnya Allah akan mengadab orang-orang yang Allah kehendaki, kemudian mereka akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Hal ini untuk orang muslim yang maksiat di dunia dan mati dalam keadaan muslim. Jadi orang muslim masuk neraka itu nggak lama lah, paling ya ribuan tahun gitu ya. Ya ribuan tahunnya ya lumayan Pak ya. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu sesungguhnya baginda Rasul bersabda, sesungguhnya di antara mereka ada yang terkena api neraka hingga mata kakinya, ada yang terkena api neraka hingga lutut, ada yang terkena api neraka hingga tempat ikat pinggang, dan ada yang terkena api neraka hingga tulang selangkangannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Keterangan hadis ini adalah gambaran betapa dahsyatnya siksa neraka, sehingga hal ini seharusnya bisa menambahkan rasa takut kita kepada Allah dan membuat kita lebih semangat lagi dalam menjalankan ibadah. Sebagaimana seorang yang bekerja dengan giat karena takut dipecat, maka seharusnya untuk urusan akhirat kita harus lebih daripada itu. Ada orang loh Pak, berangkat ke jam 6 pagi. Kemana Pak? Ke kantor. Bos, jam 6 kok harus makan. Nanti kalau saya telah dipecat, bisa kamu berangkat jam 6. Giliran subuh lu telat. Malu lu kita sama Allah Pak. Tukang bubur itu bangun jam berapa Pak? Jam 2. Tukang soto jam 2 ke pasar beli daging. Saya punya paman tukang soto. Jam 2 itu udah ke pasar diputar beli daging. Masa ke pasar bisa, ngadu bubur bisa, ke masjid orang iso lucu Pak.
Ada di masjid itu cuma hitungan menit Bapak sebenarnya itu sholat subuh ya paling lama setengah jam kalau masjid gitu. Makanya jangan sampai alhamdulillah min dzalik ya ambisi dunia tapi tidak punya ambisi terhadap akhirat. Semoga pengajian ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan buat sadar untuk pribadi saya sendiri dan untuk semua keluarga kita semoga istiqomah dalam kebaikan dan semoga istiqomah dalam ilmu dan semoga Allah jadikan ahli surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.